Halo Kadang Tani dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat ketemu kembali dengan Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, Among Tani Pantura akan sedikit berbagi tentang pengolahan lahan yang akan berintegrasi dengan organik. Pertama-tama dalam kesempatan ini dianjurkan, karena pada waktu sebelumnya jerami-jerami sisa panenan itu selalu dibakar di dalam lahan sawah itu. Dan dalam kesempatan ini, karena si kadang tani kita pengen berintegrasi dengan organik, lantas ini dianjurkan untuk sisa-sisa jerami yang ada itu diratakan keseluruhannya dengan tipis-tipis di petakan sawah ini, karena bila itu diratakan keseluruhannya dengan harapan agar lapuk di dalam petakan sawah ini, dan dianjurkan untuk setelah nanti diratakan untuk mempercepat pelapukan jerami-jerami itu akan didiskomposer dengan bahasa kerennya. Dengan tujuan apa? Kita diskomposer agar untuk mempercepat pelapukan jerami yang sudah dirata sedemikian rupa, dengan maksud dan tujuan apabila jerami-jerami itu sudah lapuk akan menyatu dengan tanah, sehingga sisa-sisa jerami yang sudah lapuk itu akan menambah kesuburan tanahnya, karena si jerami yang sudah menyatu hancur dengan tanah itu juga akan menjadi pupuk hijau daun atau pupuk organiknya juga, sehingga lambat laun apabila ini selalu dilakukan seperti ini, si tanah akan semakin subur. Dan ini rencananya setelah ini nanti jerami ini lapuk menyatu dengan tanah, juga akan diawali dengan penanaman kacang hijau. Jadi untuk sirkulasi tanamnya, biar tidak padi terus menerus atau didiamkan, setelah panen padi ini akan diberi tanaman kacang hijau. Dan nanti para kadang tani nanti juga akan melihat tanaman kacang hijaunya seperti apa. Nanti juga akan kita liput agar para kadang tani juga tahu, syukur-syukur juga mau mengikuti dengan sistem dan cara yang dilakukan di kelompok Tani Sejahtera Kabupaten Pemalang ini, karena satu persatu di kelompok Tani Sejahtera akhirnya pada tertarik dengan dengan sistem atau cara organik, karena dipikir-pikir memang
apabila terus-menerus menggunakan pupuk anorganik dan pestisida yang selalu berlebihan, itu juga akan merusak susunan tanah, utamanya tekstur dan struktur tanahnya akan semakin rusak. Makanya para kadang tani terus berpikir panjang setelah adanya sering pertemuan dari mulut ke mulut, dan dengan bukti karena salah satu kadang tani yang ada di kelompok tani sejahtera ini sudah terus-menerus menggunakan organik, dan hasilnya pun akhirnya dilihat oleh rekan-rekan atau teman-teman kadang tani di dalam kelompok sejahtera ini, akhirnya membandingkan yang mutlak selalu menggunakan organik seperti apa, yang terus-terusan dengan berlebihan menggunakan anorganik seperti apa hasilnya. Akhirnya kebanyakan para kadang tani di kelompok sejahtera ini sedikit demi sedikit akhirnya mau atau pengen menggunakan dengan sistem tanam dengan organik. Tapi sarana-sarananya yang akan digunakan organik. Terbukti kemarin juga sudah mendapatkan bantuan pupuk cair organik atau POC, dan dengan riang dan sukanya para kadang tani menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, karena memang di Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang juga sangat mendukung apabila para kadang tani yang ada di kelompok sejahtera itu kepengen dan mau menggunakan sarana tani dengan organik. Mudah-mudahan ini semua juga bisa menjadi aspirasi atau bahan dari kadang tani yang di luar sana, apabila mau menggunakan cara dan sarana tani untuk melakukan pertanian di sawah ladangnya itu. Apabila dengan organik, si tanah itu sebenarnya akan bisa terjaga dengan baik, karena lambat laun apabila kadang tani selalu menggunakan anorganik dan pestisida yang sangat berlebihan, sangat-sangat akan merusak tanahnya itu sendiri. Dengan langsung yang bisa kita lihat, predator-predator yang hidup di lahan sawah itu sedikit demi sedikit akan habis juga. Padahal predator yang ada di sawah itu sebenarnya teman atau bala tentaranya si kadang tani, namun tidak disadari juga akan terbunuh. Dan lambat laun juga akan sisa-sisa dari penggunaan pestisida dan anorganik atau residu yang terus-menerus terkumpul sedikit demi sedikit. Apabila kadang tani masih terus-menerus menggunakan anorganik dan pestisida, tetap akan merusak struktur dan tekstur tanah itu. Untuk itu kami mengharap agar kadang tani peduli dan mau kembali ke organik, karena untuk pembuatan organik baik itu tabur maupun POC itu sangat mudah dan banyak bahan-bahan yang
yang bisa dipergunakan di dalam lingkungan rumah kita, tanaman-tanaman yang bisa dibuat pupuk organik, baik itu kompos maupun POC. Kalau kompos juga mungkin sangat mudah, utamanya para kadang tani yang punya sampingan ternak, sapi atau kambing dan lain sebagainya. Kotoran-kotorannya itu memang dianjurkan untuk didiskomposer dan dicampur dengan sisa-sisa dedaunan atau batang-batang pisang yang bisa dicacah di situ dan akan didiskomposerkan di situ. Akhirnya setelah jadi dibuang ke sawah. Untuk itu sebenarnya kalau kadang tani mau, itu sangat menambah penghasilan dan akan mengirit biaya untuk melakukan proses tanam dalam musim tanam itu, karena sarana tani semuanya sudah bisa dibuat sendiri. Toh akhirnya kadang tani juga tidak akan telat cara penggunaannya pupuk. Jadi pada usia tertentu yang harus dipupuk, akhirnya akan bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat usia si padi. Jadi si kadang tani tidak kesulitan akan mendapatkan pupuk itu ya. Makanya ini dicoba, akan pertama dimulai dengan ini, nanti dengan tanaman kacang hijau. Nah, ini baru mulai percobaan. Mudah-mudahan nanti proses tanam ini sampai hasil akhirnya juga akan baik dan akan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Selain itu, sedikit demi sedikit si lahan sawah ini akan subur kembali. Jadi si petani tidak terlalu banyak menggunakan pupuk anorganiknya. Mungkin itu dulu yang bisa saya ungkapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan atau sumber kekayaan juga dari para kadang tani dalam pengolahan lahan untuk integrasi ke organik. Seperti ini caranya. Mudah-mudahan juga ada yang meniru. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.